Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, mungkin sekiranya saya akan jelaskan lebih cepat teman-teman ya, karena waktu yang saya butuhkan untuk eh, membuat video lebih pendek hari ini. Oke, saya mulai dari pengertian laporan konsolidasi teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai kombinasi bisnis, yaitu hubungan antara anak dan induk perusahaan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan laporan konsolidasi teman-teman? Seperti yang di slide bahwa laporan konsolidasi disusun dengan menggabungkan laporan entitas anak dan entitas induk atau laporan dua entitas bisnis yang dijadikan menjadi satu atau suatu laporan entitas ekonomi tunggal. Nah, maksud dari laporan konsolidasi ini adalah sebuah laporan yang menggabungkan antara laporan keuangan pihak induk perusahaan dan anak perusahaan sehingga termuat dalam satu laporan ekonomi yang tunggal. Artinya adalah digabungkan sehingga membentuk sebuah laporan gabungan antara laporan eh, anak dan laporan induk. Itu teman-teman ya, pengertian dari laporan konsolidasi. Selanjutnya, kapan suatu perusahaan perlu membuat laporan konsolidasi teman-teman ya. Di dalam konteks ini, sebagian besar atau secara umum yang kita ketahui, sebuah perusahaan akan melakukan eh, atau membuat laporan konsolidasi ketika kepemilikan saham biasa atas perusahaan anak 50% atau di atas 50%. Tetapi pada kondisi ini perusahaan induk yang memiliki atau membeli saham perusahaan anak di atas 50% punya ketentuan kapan menyusun laporan konsolidasi. Pertama, dengan kondisi satu, kekuasaan yang melebihi hak suara. Artinya adalah ketika perusahaan induk memiliki 50% saham biasa perusahaan anak harus disertai dengan kekuasaan untuk apa? Mengeluarkan atau memberikan hak suara teman-teman ya. Yang kedua, kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar dan perjanjian. Nah, maksudnya adalah perusahaan itu harus memiliki 50% saham biasa dari perusahaan anak disertai dengan nomor dua itu kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar dan perjanjian. Nah, itu juga menjadi pertimbangan sehingga sebuah perusahaan memiliki atau harus membuat laporan konsolidasi. Kemudian yang ketiga, kekuasaan untuk menunjuk dan mengganti sebagian besar dewan direksi. Nah, jadi selain memiliki saham biasa sebesar 50%, perusahaan induk juga harus memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan mengganti sebagian besar dewan direksi. Kemudian yang keempat, teman-teman, kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi. Ya, jadi perusahaan induk harus memilih hak itu. Itu hak kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi. Selain harus memiliki saham biasa dari anak perusahaan sebesar atau di atas 50%, teman-teman ya. Nah, kemudian kapan suatu perusahaan tidak wajib membuat laporan konsolidasi? Ketika memiliki saham 50% perusahaan anak. Kondisi adalah pertama, kepemilikan sementara, artinya adalah 50% saham biasa yang dimiliki oleh induk itu bukan jangka panjang ya, artinya sementara. Selanjutnya yang kedua adalah entitas anak dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang ya. Maaf saya salah ketik. Nah, pada kondisi ini perusahaan induk tidak wajib membuat laporan konsolidasi terkecuali apabila memenuhi syarat-syarat yang di bawah ya, memiliki kekuasaan-kekuasaan. Nah, maka wajib bagi perusahaan induk untuk menyusun laporan konsolidasi. Nah, selanjutnya, teman-teman, lalu apa yang dimaksud dengan hak suara dan pengendalian? Jadi, hak suara itu akan dimiliki oleh sebuah perusahaan atau induk perusahaan ketika perusahaan induk membeli saham biasa dari perusahaan anak atau saham yang dimiliki oleh perusahaan anak ya. Nah, kemudian bagaimana mengidentifikasi sebuah perusahaan itu memiliki hak suara? Pertama, dengan melihat kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas, teman-teman ya. Jadi dengan adanya hak suara tersebut, perusahaan itu memiliki kekuasaan untuk mengatur keuangan dan operasional perusahaan anak. Oke, teman-teman ya.
Kemudian prosedur konsolidasi. Jadi ada beberapa laporan yang dibuat di dalam laporan konsolidasi. Pertama ada laporan laba rugi, ada neraca konsolidasi, ada laba ditahan konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Artinya adalah laporan-laporan ini merupakan gabungan antara laporan yang ada pada perusahaan anak dan yang ada pada perusahaan induk. Kemudian transaksi antar perusahaan. Jadi transaksi antar perusahaan ini maksudnya adalah setiap transaksi yang dilakukan entitas induk pada anak ataupun sebaliknya, atau transaksi antara anak dengan anak lain dalam hubungan entitas. Nah, kenapa kita perlu melihat bagaimana transaksi antar perusahaan, teman-teman? Jadi di dalam proses konsolidasi nanti, setiap transaksi yang terjadi antar perusahaan yang masih berlangsung dalam periode tertentu harus dilakukan eliminasi ya. Nanti ada rumusnya di slide-slide berikutnya. Jadi ini akan dieliminasi sehingga nilainya merupakan nilai hasil penjumlahan antara laporan pada perusahaan induk dan anak dikurangi dengan eliminasi atau transaksi antar perusahaan. Nah, kemudian ini teman-teman contoh berkaitan dengan kepentingan non pengendali. Nah, apa yang dimaksud dengan non pengendali di dalam proses konsolidasi, teman-teman? Jadi perusahaan pemegang saham yang kepemilikan atas saham biasa ya, kurang dari 50%. Nah, pada kondisi ini disebut sebagai kepentingan non pengendali. Oke, contoh teman-teman ya. Di contoh soal misalkan PT B mengakuisisi saham PT A 100%. Maka PT B memiliki hak pengendalian penuh atas PT B. Artinya adalah perusahaan induk memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh oleh si perusahaan anak. Sehingga penting atau harus sebuah perusahaan induk menyusun laporan konsolidasi. Kemudian berkaitan dengan akuisisi tidak secara penuh, misalkan di sini 90% dan 10% dimiliki oleh kepentingan non pengendali. Nanti kita akan belajar bagaimana mencatat jurnal ketika berada pada kondisi yang dua ini ya, pengendalian penuh dan pengendalian tidak penuh atau akuisisi sebagian ya. Nah, kemudian ini teman-teman rumus untuk menyusun sebuah laporan konsolidasi. Pertama adalah laporan entitas induk ditambah dengan laporan entitas anak dikurangi dengan akun antar perusahaan yang saya bilang tadi, yaitu transaksi antar perusahaan. Jadi nanti kita akan buat jurnal eliminasi teman-teman ya untuk untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, kemudian ini adalah ada 4 tahap ketika melakukan penyusunan laporan konsolidasi antar perusahaan. Misalkan pertama, menyusun jurnal eliminasi atas akun-akun antar perusahaan yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika perusahaan membuat sebuah laporan konsolidasi, proses awalnya adalah melihat transaksi antar perusahaan. Nah, contohnya adalah transaksi hutang piutang. Jadi ini harus dibuat menjadi 0 teman-teman ya, sehingga akan dibuat jurnal balik atas transaksi tersebut. Nanti kita akan belajar di contohnya. Kemudian penjumlahan akun-akun entitas induk dan entitas anak. Nah, seperti yang saya sampaikan di rumus tadi, jadi laporan konsolidasi itu adalah penjumlahan antara laporan entitas anak dan laporan entitas induk. Nah, kemudian lanjut ke tahap yang ketiga, penjumlahan nomor 2 dikurangi dengan nomor 1 atas akun-akun sejenis. Oke, nanti kita akan melihat akun-akun sejenisnya ya teman-teman, sehingga nanti kita akan mengurangi total dari penambahan pada entitas induk dan entitas anak dikurangi dengan nilai dari jurnal eliminasi yang kita buat. Oke. Kemudian yang terakhir adalah penyajian akun-akun hasil konsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, ya kan? Oke, itu ya mungkin sekilas tahap dalam proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Nah, jadi ini contoh dari akun perantara ya, atau akun antar perusahaan. Contoh misalkan di sini, akun piutang entitas induk dan hutang entitas anak sebesar 3 juta merupakan akun antar perusahaan. Contoh di sini misalkan perusahaan induk ya, perusahaan induk menjual kepada anak perusahaan secara kredit teman-teman ya. Nah, maka si perusahaan A akan mencatat piutang di sisi debit dan piutang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Itu dari sisi PT A ya sebagai induk perusahaan. Kemudian perusahaan anak yang membeli secara kredit akan mencatat penambahan aset misalkan atau penambahan persediaan senilai 3 juta. Kemudian ada penambahan hutang di sisi kredit teman-teman senilai 3 juta. Sehingga di dalam proses pembuatan laporan konsolidasi, maka akan dibalik jurnalnya teman-teman ya. Piutang
akun yang timbul pada perusahaan induk yaitu piutang usaha akan dijadikan nol sehingga terjadi pemindahan saldo dari debit ke kredit, itu nilainya adalah 3 juta sehingga totalnya adalah nol teman-teman ya. Kemudian di bagian perusahaan anak ada timbul hutang pembelian ya, karena dia membeli secara kredit dari perusahaan induk, sehingga ini akan dibalik juga teman-teman ya. Karena posisi hutang dagang di perusahaan adalah kredit, maka ini akan dibalik menjadi debit teman-teman ya, sehingga lawannya adalah akun yang digunakan oleh perusahaan ini dalam proses pencatatan penjualan kredit, dan akun yang digunakan oleh perusahaan anak di dalam proses pembelian secara kredit, yaitu utang usaha dan piutang usaha, nilainya adalah 3 juta dan 3 juta. Oke. Nah, ini contoh laporan ini ya teman-teman ya, contoh laporan sebelum dilakukan konsolidasi. Jadi kita mencocokkan akun apa saja yang sama antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Dalam hal ini adalah PTA sebagai perusahaan induk dan PTB sebagai perusahaan anak. Nah, selanjutnya berkaitan dengan investasi ya teman-teman ya. Jadi di sini di dalam proses pembuatan laporan konsolidasi di sini juga berlaku seperti yang tadi ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari kepemilikan atas saham dari PTA atas PTB teman-teman ya. Nah, maka akan dilakukan proses jurnal seperti ini untuk mengeliminasi akun yang ada pada perusahaan atau transaksi antar perusahaan induk dan anak. Nah, kemudian selanjutnya seperti ini teman-teman ya. Seperti yang rumus di atas, laporan entitas induk plus anak min akun antar perusahaan. Seperti yang sudah kita tulis tadi. Pertama misalkan di akun piutang usaha teman-teman ya. Oke, kita balik ke sini dulu. Oke, piutang usaha di sini nilainya adalah 4.000 dan 2.000 teman-teman ya. 4.000 pada PTA dan 2.000 pada PTB. Nah, dalam proses eliminasi 4.000 akan ditambah dengan 2.000 akan dikurangi dengan 3.000 teman-teman di akun piutang usaha. Karena kita mengacu pada rumus pada pembuatan laporan konsolidasi, yaitu laporan entitas induk plus anak min akun antar perusahaan. Nah, sehingga akan muncul nanti nilai akhirnya teman-teman. Semua akun yang sama berlaku teman-teman ya. Proses ini berlaku. Sehingga di sini contohnya ada investasi saham. Nah, ini juga termasuk jurnal eliminasi teman-teman ya. Karena ada pengurangan atas investasi saham pada transaksi antar perusahaan. Selanjutnya ada utang usaha teman-teman yang saya jelaskan ada 3 juta ya. Nah, ini akan mengurangi nilai hutang antara laporan pada entitas induk dan laporan pada perusahaan anak. Nanti sehingga akan muncul laporan konsolidasi yang paling kanan teman-teman ya. Oke, kemudian ini juga berlaku. Setelah itu kita akan membawa hasil dari konsolidasi ini ke dalam bentuk neraca konsolidasi teman-teman ya. Nah, nilainya balance teman-teman ya. Tinggal memindahkan ini ke arah kiri dan kanan, atau aktiva sama pasiva, atau ada aset sama kewajiban plus modal. Itu teman-teman ya. Sama nilainya yang ini ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasi di mana kepemilikannya berada tidak secara penuh teman-teman ya, atau kurang dari 100%. Contohnya di sini adalah 90% kepemilikan atas saham PTB oleh PTA teman-teman ya. Nah, caranya sama teman-teman. Kita akan buat jurnal eliminasi dulu. Setelah itu kita akan masuk ke persamaan laporan pada perusahaan induk ditambah dengan entitas anak dikurangi dengan nilai pada jurnal eliminasi. Oke, sama teman-teman ya. Ini sama prosesnya. Kemudian nah di sini bedanya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan nilai dari investasi atas entitas anak teman-teman ya. Nah, karena kepemilikan di sini berada pada kepemilikan 90%, maka nilai total pada laporan neraca yaitu pada akun modal saham dan laba ditahan itu 90% dikali dengan nilai pada laporan konsolidasi teman-teman, pada laporan neraca teman-teman ya. Sebentar saya cek dulu. Oke, ini. Oke, nilainya kan pertama adalah 12.500.000, itu adalah 100% teman-teman ya. Karena kepemilikan di sini adalah 90%, maka ketika mencatat modal saham, laba ditahan dan investasi atas perusahaan anak oleh PT Indo atau dalam hal ini adalah PTA, maka nilai tercatatnya ada 90% dari nilai neraca pada modal saham, laba ditahan dan investasi saham entitas anak.
Selanjutnya adalah kita akan mencatat untuk kepentingan non pengendali teman-teman ya. Ya ini yang 10% yang tadi. Nah, caranya adalah sama teman-teman ya. Cuma di sini ada penambahan kepentingan non pengendali nilainya adalah 1.250 ya. Itu diperoleh dari 10% dikali dengan total nilai dari kekayaan perusahaan itu ya. Yaitu modal saham dan laba ditahan. Oke, begitu teman-teman ya. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi. Laporan induk ditambah dengan laporan anak dikurangi dengan eliminasi ya. Nah, sehingga muncullah ada neraca konsolidasi dan laporan ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini akan muncul pada neraca konsolidasi. Nah, konsepnya sama teman-teman ya. Cuma yang membedakan adalah ketika kita membuat jurnal eliminasi. Nah, caranya adalah tergantung dari jumlah kepemilikan saham biasa atas perusahaan anak. Mungkin segitu teman-teman ya, sekilas penjelasan saya mengenai bagaimana menyusun laporan konsolidasi. Jika teman-teman nanti kebingungan, boleh usul untuk kita mentoring akuntansi keuangan lanjutan ya. Nanti kita koordinasi di grup kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.